Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiwantara. Saya dari Teknik Informatika 19 SIP Software Engineering. Kali ini saya akan membahas sebuah rangkuman, yaitu dari pembahasan pertama hingga pembahasan ketujuh di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, yang pertama kita pembahasan yang pertama. Oke, konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Apa sih itu konsep dasar rekayasa perangkat lunak? Oke, konsep dasar RPL, what, where, when, how, pengembangan perangkat lunak secara profesional, etika dalam rekayasa perangkat lunak. Maksudnya gini, dalam arti itu kita dalam RPL itu kita ada namanya etika, tata cara yang gimana kita lakukan untuk membuat rekayasa perangkat lunak. Seperti itu. Oke, lanjut untuk ya, definisi perangkat lunak. Yaitu apa sih itu definisi perangkat lunak, ya kan? Sebuah perangkat lunak adalah program komputer prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data yang bukan dengan operasi suatu sistem komputer. Itu contohnya kan. Oke, lanjut. Konsep dasar. What? iPad adalah disiplin rekayasa yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemilihan sistem ketika sistem mulai digunakan. Lanjut. Konsep dasarnya, RPL adalah aplikasi teknik yang diperuntukkan bagi perangkat lunak karena ilmu ini mengintegrasikan ilmu-ilmu matematika, ilmu komputer, dan praktik-praktik yang bahas dari ilmu rekayasa atau teknik. Why? Pembangunan perangkat lunak skala besar tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang saja. Untuk itu, diperlukan teknik-teknik rekayasa untuk pengembangan perangkat lunak. Where RPL diperlukan pada pengembang PL skala besar dan medium. When RPL diperlukan ketika pengembangan PL tidak dapat dikerjakan hanya dengan cara tradisional. Namun, ketika pengembangan PL memerlukan teknik rekayasa agar produk perangkat lunak yang dihasilkan sesuai target yang direncanakan, how teknik rekayasa yang diterapkan pada pengembangan perangkat lunak secara garis besar meliputi tahapan, spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Cakupan RPL apa sih? Apa saja itu cakupan RPL? Oke, yang pertama ada proses, produk, dan manajemen. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke materi pembahasan kedua. Terus saksikan terus channel ini. Jangan lupa like and subscribe dan komen. Oke. Oke. Kembali lagi bersama saya Aji Mantara. Lanjut kita ke pembahasan kedua. Nah, di sini ada System Recruitment Specification, yaitu kita singkat SRS. Oke, dalam SRS ini, secara umum kebutuhan atau istilah lainnya persyaratan adalah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan pemakai untuk menyelesaikan suatu persoalan atau untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu seperti kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen yang sistem untuk memenuhi kontak standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Secara kategoris ada 3 jenis kebutuhan sistem. Yang pertama ada functional requirement, yang kedua interface requirement, yang ketiga ada performance requirement. Lanjut untuk berikutnya kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu apa sih, ya kan? Kebutuhan fungsional adalah berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh sistem. Contohnya seperti ini. Sistem harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Jadi setiap ada data pelanggan yang masuk, sistem harus bisa menyimpan rincian data serinci mungkin agar data itu tidak hilang ataupun terjadinya error. Oke, kita lanjut. Antarmuka, interface requirement. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan sistem dengan elemen perangkat keras, sistem atau basis data. Contoh, perangkat untuk memasukkan data dapat berupa keyboard, mouse, atau scanner. Yang kedua, akses ke basis data bukan ODBC, Open Database Connectivity. ODBC ini biasanya kita gunakan untuk seperti kayak untuk di MySQL server, ya. Itu untuk menghubungkan dari database PHP admin tuh ke website tersebut, ke database-nya agar muncul di tampilan interface-nya. Lalu yang berikutnya, kebutuhan untuk kerja performance requirement. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh sistem, misalnya kecepatan, ketepatan, frekuensi. Contohnya seperti ini. Sistem harus dapat digunakan oleh multi-user sesuai dengan otoritas yang diberikan pada user. Oke, next.
Mengapa kebutuhan sistem itu penting? Sekarang gini loh, kita hidup di zaman modern, ya kan? Kita pasti membutuhkan namanya sebuah sistem. Sebuah sistem yang mempermudah kita dalam melakukan aktivitas, baik aktivitas lapangan maupun aktivitas office di kantor. Oke, menurut hasil survei DeMarco, 56% kegagalan proyek pengembangan sistem dikarenakan ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan dari sistem tersebut. Nah, makanya butuh namanya analisa sistem. Berikutnya, analis kebutuhan sistem merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan sistem. Untuk proyek-proyek sistem yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem atau informasi dan software project planning. Berikutnya, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan sistem adalah mempelajari dan memahami pesan pada tahap ini. Seorang analis akan mempelajari masalah yang ada pada sistem yang sedang dikembangkan. Hasil analisis dapat disampaikan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut. Inilah, bisa kita lihat pertanyaannya, oke? Kita lanjut. Cara yang dilakukan oleh pengembang, khususnya analis dalam memahami masalah sistem biasanya dilakukan. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, mempelajari referensi-referensi atau dokumen-dokumen yang digunakan. Lalu berikutnya, kebutuhan pemakaian yang belum terstruktur akan dianalisis, diklasifikasikan dan diterjemahkan menjadi kebutuhan fungsional antarmuka untuk kerja sistem. Berikutnya, System Requirement Specification, yang bisa kita sebut SRS. Oke. SR adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat oleh developer, pembuat software setelah menggali informasi dari calon pemakai software. Pembuatnya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan paling diakui oleh para praktisi rekayasa software di dunia. Berikutnya, specifying the specification. Oke, di sini kita melihat ada seorang laki-laki memberi data ini kan ke seorang perempuan ini. Si orang perempuan ini menolak. Oh maaf, ya, saya baru kali ini melihat data sebanyak itu, ya. Mungkin kamu tahu multi-user global system break. Nah, akhirnya apa? Di sini diperlukan sistem untuk membuat data itu seefisien mungkin. Oke, berikutnya. Istilah-istilah yang digunakan kontrak, customer, supplier, pengguna. Manfaatnya apa sih SRS? Oke, yang pertama, manfaatnya sebagai penyesuaian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. Yang kedua, mengurangi beban dalam proses pengembangan software sebagai bahan perkiraan biaya-biaya rencana penjadwalan. Yang keempat, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung proyek. Yang kelima, memfasilitasi transfer semisal software ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain. Yang keenam, mendasari perbaikan produk software yang di kemudian hari. Jadi, kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu serta atas kesepakatan antara customer dan developer. Berikutnya itu ada hal yang perlu dipertimbangkan, ya kan. Yang pertama, fungsionalitas antarmuka eksternal, performasi, atribut, batasan perencanaan. Oke, yang berikutnya lingkungan SRS. Lingkungan SRS itu mendefinisikan kebutuhan software dengan benar. Yang kedua, tidak membedakan rancangan atau implementasi dengan rinci. Penjelasan tersebut tidak diperlukan karena bagi pengguna hal tersebut lebih teknis dan tidak perlu. Yang ketiga, tidak memaksakan penambahan atau suatu batasan dari perangkat lunak. Oke, ya, berikutnya karakteristik dari SRS yang baik. Apa sih itu yang baik? SRS yang baik seperti apa? Ya kan? Yang pertama, correct, benar. Unambiguous, tidak ambigu, tapi jelas. Complete, lengkap, konsisten. Yang kelima, rank for importance and or stability. Prioritas penting adalah dan atau stabilitas. Yang keenam, verifiable, dapat diverifikasi. Yang ketujuh, modifiable, bisa dimodifikasi. Dan yang ke-8, traceable, bisa dilacak. Oke, berikutnya. Mengidentifikasi pelaku bisnis. Pada saat mencari pelaku, ajukan pertanyaan seperti berikut ini. Bisa kita lihat. Oke, lanjut. Ada 9 hal yang dalam pembuatan SRS, yaitu yang pertama pemakai, yang kedua klien, yang ketiga sistem analisis, yang keempat software engineer, yang kelima programmer. 9. Lalu yang keenam test integration group, yang ketujuh maintenance group, yang ke-8 technical support, yang ke-9 staff and clerical work. 10 aspek atau titik pandang kerusakan pengembangan sistem, diantaranya yaitu ketelitian dari pembuatannya, proses pembuatannya yang mantap, lalu efektivitas rencana tes dan integritas, lalu tingkat persiapan untuk
untuk sistem perawatan mempersiapkan pencarian bugs. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel kita terus berkembang. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Oke, selamat malam semua. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan berikutnya. Sini ada analisis kebutuhan. Apa sih analisis kebutuhan? Kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disarankan atau diinginkan oleh pemakai. Lalu, jenis kebutuhan apa sih? Yang pertama kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, kebutuhan untuk kerja, kebutuhan antarmuka dan untuk kerja sering disebut non-functional requirement. Lalu berikutnya yaitu ada kebutuhan fungsional, disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Lalu berikutnya kebutuhan antarmuka, kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Yang berikutnya kebutuhan unjuk kerja, kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan atau frekuensi. Dan berikutnya ada proses untuk menentukan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak. Menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Lalu, tujuan memahami masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya secara menyeluruh komprehensif dan definisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pemakai. Lalu yang ke-9, mengapa perlu analisis kebutuhan? Mengapa? Oke. Menurut hasil survei DeMarco, 56% kegagalan proyek perangkat lunak adalah karena ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan. Jika kesan tersebut diketahui di akhir siklus hidup pengembangan, usaha untuk memperbaikinya akan sangat mahal, sekitar 82% dari total biaya perbaikan. Jadi, kita dalam pembuatan rancangan sistem, alangkah baiknya kita analisa dulu. Sekiranya sampai mana nih untuk sistem ini kan, apa saja yang diperlukan dan bagaimana untuk tahap-tahapannya, oke? Makanya itu kita dibutuhkan namanya analisis kebutuhan untuk mengetahui itu semua. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Oke, assalamualaikum, selamat malam semua. Kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya, itu masih di analisis kebutuhan. Yang pertama kita sini akan membahas tahap analisa kebutuhan. Adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian, orientasi aplikasi misalnya inventory, orientasi bisnis misalnya produk baru penerapan pendapatan, orientasi peningkatan produk misalnya pemeliharaan. Munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Oke, lanjut. Tahap analisa kebutuhan. Tahap kebutuhan berarti apabila deskripsi lengkap dari pelaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya, perangkat keras, perangkat lunak lain pemakai yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL. Nah, di sini ada analisis proses nih. Yang pertama membangun prototype, membangun spesifikasi, ya. Nah, ini kita akan membangun sini. Jadi rata-rata di sini. Membangun prototype, membuat model analisa, lalu ke membangun spesifikasi, dan dari menentukan kebutuhan elis ini untuk membuat model analisa ini. Lanjut, mempelajari dan memahami masalah pertanyaan. Jadi kita tuh harus bisa mempelajari dari masalah apa sih yang nanti pada saat kita membuat suatu sistem, masalah apa yang akan kita hadapi. Nah, makanya di analisa ini kita menanyakan pertanyaan tentang apa saja sih yang akan dihadapi, lalu apa sih rintangannya, oke? Lalu berikutnya ada mempelajari dan memahami masalah. Cara yang digunakan untuk mendapat memahami masalah biasanya adalah wawancara, kuesioner, observasi, tinjauan. Hal ini sangat penting kita lakukan dalam membuat suatu sistem karena untuk menghindari namanya high risk, risiko tinggi dalam kesalahan fatal. Lalu berikutnya mempelajari dan memahami masalah. Hasil pemahaman masalah tersebut selanjutnya digambarkan dalam bentuk mode-mode tertentu sesuai dengan jenis masalahnya.
Sebagai contoh, untuk masalah bisnis dapat menggunakan flow map atau business use case sementara. Untuk masalah matematika dapat menggunakan misalnya graph. Oke, lanjut. Penetapan kebutuhan pemakai. Contohnya gini. Substansi yang ditanyakan biasanya adalah data atau informasi apa yang akan diproses, fungsi apa yang diinginkan, kelakuan sistem apa yang diharapkan, antarmuka apa yang tersedia, user interface, hardware interface, software interface kah, dan communication interface kah. Nah, itu harus kita tetapkan kebutuhan pemakainya. Lalu berikutnya, menetapkan kebutuhan pemakai untuk dapat menangkap kebutuhan pemakai dengan baik, utamanya kesamaan persepsi dibutuhkan, komunikasi, brainstorming yang intensif, prototype, perangkat lunak, atau screen snapshot, data atau dokumen yang lengkap. Lalu berikutnya, saat mengidentifikasi kebutuhan pemakai, informasi yang diperoleh dalam dan belum terstruktur, pemakaian akan mengungkapkan apa yang dibutuhkan dengan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan pemakai. Sebagai contoh, ungkapan kebutuhan pemakaian di bagian akuntansi misalnya. Ya, lanjut. Pada tahap ini, kebutuhan pemakai yang belum tersebut dianalisis, diklasifikasikan, dan diterjemahkan menjadi kebutuhan fungsional antarmuka dan unjuk kerja perangkat lunak. Lalu berikutnya, kebutuhan fungsional yang tidak merekam data transaksi penjualan, retrieve nilai transaksi penjualan untuk periode tertentu sesuai periode yang diberikan melalui keyboard. Rekam nilai akumulasi transaksi penjualan periode tertentu ke jurnal umum berikut akun pasangannya. Gas. Berikutnya ada kebutuhan antarmuka, kemudian unjuk kerja. Nah, berikut untuk penjabarannya. Lalu berikutnya ada menetapkan kebutuhan perangkat lunak. Sebagai gambaran kebutuhan fungsional dapat digunakan dengan menggunakan data flow diagram, diagram use case, dan skenario sistem jika menggunakan pendekatan objek. Nah, lalu berikutnya membangun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Semuanya kebutuhan telah didefinisikan selanjutnya dibuat dokumentasinya, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Specification (SRS). Skema yang dibuat harus dapat menyatakan secara lengkap apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap dari semua tanda muka yang digunakan. SKPL bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi. Oke, yang terakhir, mengkaji ulang review. Ini kita perlu untuk mengkaji ulang review biar agar tidak terjadinya kesalahan yang sebelumnya kita lakukan sebelum kita memfinally suatu sistem. Oke, proses untuk memeriksa validasi. Proses ini mungkin dilakukan lebih dari satu kali dan sering kali muncul kebutuhan baru dari pemakai. Untuk itu, diperlukan negosiasi antara pihak pengembang dengan pemakai sesuai prinsip win-win solution sampai kebutuhan tersebut dapat disepakati kedua belah pihak. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu untuk pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali lagi untuk pembahasan masih di RPL. Oke, yang saat ini kita bahas adalah black box and white box testing. Oke. Apa sih itu black box testing? Yaitu metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Bertujuan untuk memeriksa setelah tahap akhir proyek apakah perangkat lunak atau aplikasi berfungsi dengan baik dan melayani penggunanya secara efisien. Lalu berikutnya, teknik-teknik apa sih di black box testing itu? Yaitu yang pertama, equivalence partitioning, boundary value analysis, fuzzing, cause effect graph, orthogonal array testing, all pair testing, state transition. Dan lanjut. Keuntungan dari black box testing yaitu penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Lalu efisien untuk segmen kode besar, akses kode tidak diperlukan. Lanjut, ukuran dari black box testing yaitu uji kasus sulit desain tanpa spesifikasi yang jelas. Kemudian memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Berikutnya, manfaat dari metode black box testing yaitu pertama, simple. Pasti simple dan sederhana karena berfokus pada input dan output. Yang kedua, clear dan jelas.
Waktu pesan tes ini sangat singkat karena ia mengikuti jalur pengguna dan menguji dengan skenario base tidak berpihak ketidakberpihakan. Hasil pengujian netral, sistem berfungsi atau tidak, sudut pandang sistem. Ukuran black box texting, uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Kemudian memiliki tes yang sudah dilakukan oleh programmer. White box testing, apa sih itu white box testing? Oke. White box testing menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak nih, ya. Lalu berikutnya, metode pengujian yang sering digunakan pada white box testing yaitu pertama, keputusan yang sifatnya logis dapat diberikan di semua kondisi true atau false. Mendefinisikan tentang seluruh alur-alur logika yang ada, membangun dan membuat suatu kasus yang digunakan untuk tahap pengujian. Hasil pengujian yang telah didapatkan akan dilakukan ke evaluasi kembali. Pengujian yang dilakukan haruslah secara menyeluruh. Lalu, kasus yang sering menggunakan white box testing diuji dalam beberapa tahapan. Uji semua kegunaan dengan logika, tes semua loop yang ada dengan data-datanya, tes untuk struktur dan internal dan sejamnya validasinya. Berikutnya, jenisnya white box testing. Oke, yang pertama basis pair, yang kedua cyclomatic complexity, yang ketiga graph matrix. Oke, berikutnya ukuran white box testing apa sih? Yaitu sangat mahal untuk dilakukan karena mungkin tester yang terampil untuk melakukan pengujian. Oke, lalu tidak menghiraukan tampilan UI aplikasinya menggunakan akses kode. Oke, sampai situ saja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu untuk pembahasan materi berikutnya, oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kita lanjut ke pembahasan akhir, ya kan? Proses model siklus hidup dan proses perangkat lunak. Functional requirement. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek untuk mendeskripsikan aliran data dari sistem. Lalu, menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Salah satu tipe dari interaction diagram. Lalu, component sequence diagram disertai dari objek, activation box, aktor, left line. Berikutnya, class diagram. Class diagram menggambarkan kelas atau blueprint objek pada sebuah sistem aktivitas inti yang sangat mempengaruhi arsitektur piranti lunak yang dirancang hingga ke tahap pengkodean. Notasi seperti ini contohnya, customer, the name of the class, nama dari kelas, lalu ada isinya, yaitu atribut. Semua objek dalam kelas mempunyai sebuah value atau kunci untuk tersebut. Lalu berikutnya ada hubungan antar kelas, asosiasi yang hubungan status antar kelas. Lalu berikutnya agregasi, komposisi dan inheritance. Lalu berikutnya ada studi kasus. Studi kasus perpustakaan. Contoh di sini use case diagram. Use case diagram sistem informasi perpustakaan. Di sini ada admin. Admin bisa buat member baru dan admin juga bisa buat catatan peminjaman dan admin juga bisa buat catatan pengembalian. Lalu pembahasannya, mahasiswa yang meminjamkan buku harus mendaftar member ke admin. Admin akan catat jika ada member yang meminjam atau mengembalikan buku di perpustakaan. Bila waktu melewati batas waktu yang ditentukan, maka member harus membayar denda dan akan menerima bukti bayaran denda yang dibuat bagian keuangan. Ada studi kasus perpustakaan sequence diagram. Di sini ada sequence diagram yang pertama ada admin aktor 1, sistem, admin meng-create member, sistem akan menerimanya dan menyimpannya, lalu member register from, lalu member meng-add member dari NIM, nama, email, telepon, dan sistem akan men-save-nya, lalu mengeluarkan member ID-nya. Lalu sini ada sequence diagram lagi, admin akan mencatat jika ada member yang meminjam buku, diberikan activity diagram dari use case. Lalu ada sequence diagram itu studi kasus perpustakaannya itu admin akan mencatat jika ada member yang mengembalikan buku di perpustakaan.
activity diagram dari use case. Nah, berikut ada kelas diagram perpustakaan dari member, borrow, row detail, book, return detail, dan return. Bisa kita lihat yang saling berhubungan ya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian pembahasan terakhir nih. Bila ada salah dan ada kata-kata yang sekiranya saya sebutkan kurang jelas ataupun kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kata kekhilafan. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai berjumpa lagi.